Apaan tuh? Jangan-jangan hantu. Masa iya hantu gerak-gerakin semak? Lagian kata Pak Ustadz, hantu itu cuma tahayul. Ya emang benar hantu cuma tahayul. Cuma beda cerita sama buangin tuyul. Wah, tadi malam pas gue balik dari rumah lo, Wak, gak sengaja ngeliat anak perawan Mang Tagor lagi mojok, Wak. Neng Kamila, Wak. Kampret lo, Wak. Kayak gak pernah ngerasain muda. Namanya juga malam minggu. Malamnya anak muda. Lagian ngapain juga lu gelisah? Atau mereka juga mojok depan rumah? Depan rumah apaan, Wak? Di samping rumah. Ya, itu namanya masih di sekitaran rumah juga, Wak. Sekitaran rumah, Wak. Lah ini mereka nyemak. Hah? Nyemak gimana, Wak? Lo lupa, Wak. Samping rumah Mang Tagor kan tanah kosong. Nah, di situ mereka berdua mojok. Pikir positif aja lah dulu, Wak. Mungkin aja mereka berdua sengaja nyari tempat leluasa. Siapa tahu sedang ada misi rahasia. Laki-laki sama perempuan kalau udah berduaan di tempat sepi remang-remang, mau ngapain coba? Udah pasti ada misi rahasia, Wak. Bener juga, Wak. Jangan-jangan bakal ada misi eksploitasi rahasia ke Palu Mariana. Nah, pokoknya kita berdua mesti selidiki, Wak. Sebelum di kampung kita ada istilah cuci desa. Lebih baik dari sekarang kita cegah. Oke? Kalian udah lama, lumayan Ji. Kenapa nggak manggil? Ngapain kami manggil Pak Haji? Lu, nggak lagi mau minta sedekah rupanya. Jadi ngapain kalian berdua berdiri depan rumah gue? Lagi musyawarah aja kok Ji. Udah mufakat? Mufakat Ji. Alhamdulillah. Pantesan Allah menjadikan gue orang paling kaya dan dijamin masuk surga. Rupanya nggak cuma duit gue aja dibanyakin Allah buat sedekah. Cuma sekedar pagar rumah gue pun bisa ngebantu nyariin solusi buat orang susah. Masya Allah. Lu berdua udah makan? Kalau gue pasti udah dong Ji. Masa iya pengusaha kue gak makan? Suka-suka congor lu aja lah. Nah kalau lu, job ini gue sekarang lagi sepi Ji. Berat di rumah udah tinggal beberapa biji. Terpaksa ngirit dulu buat beberapa hari. Menjelang bini gue dapat job lagi. Gue cuma butuh lu jawab udah makan apa belum. Sebabnya apa? Bodoh amat. Ya belum makan lah Ji. Musyawarahnya kan udah mufakat. Ya udah sono lu balik. Lah terus pertanyaan makan tadi Ji? Kan tadi udah lu jawab. Kirain gue bakal ngasih lu makan. Gitu. Cepat amat lupanya Ji. Padahal barusan dari Pak Haji bilang kalau duit Pak Haji udah dibanyakin Allah buat sedekah. Masa sekarang udah lupa kalau depan mata ada orang susah? Oh iya juga. Lupa gue. Bentar. Ini tangan. Padahal udah sering gue peringatin. Kalau depan orang susah jangan suka salah ambil. Kan gak enak jadi kesepil. Ini ambil. 5.000 doang Ji. Gak mau. Sini balikin. Enggak gitu Ji. Manalah cukup buat beli nasi bungkus kalau 5.000 doang Ji. Emang siapa yang nyuruh lo beli nasi bungkus? Lah jadi, lo beli kuenya si Sodin. 5 biji doang mana kenyang Ji. Kalau mau kenyang, kerja. Bukan yang harap sedekah. Udah lo gue mau lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian lu juga Wak. Daripada ngeladenin Jamir, mending gue kena wasir. Kata Silikin, lu lagi gak ada job. Mang Kosim punya pembantu baru di rumahnya. Enggak kok Ji. Kalau gitu kenapa lu gak ada job? Selama seminggu Mang Kosim ada urusan di kota Wak. Makanya bini gue sekarang lagi gak ada job. Lu tahu sendiri penghasilan bini gue. Gaji sehari buat makan sehari. Emang udah berapa lama Mang Kosim di kota, Wak? Kalau nggak salah udah 4 hari, Ji. Berarti 3 hari lagi Mang Kosim balik. Mudah-mudahan lah, Ji. Nih ambil, ada sedikit rezeki buat lu. Ngapain lu mesti malu? Mudah-mudahan bisa cukup sampai dengan Mang Kosim balik. Udah ambil. Makasih, Ji. Ya, ngimpi itu namanya, Wak. Si sodako apaan? Udah jelas-jelas lu lihat sendiri tadi. Depan biji matanya ada gue yang lagi susahan. Cuma dikasih 5.000. Dari mana jalannya tiba-tiba tuh Haji Medin ngasih bini gue 200.000. Kalau itu benar-benar kejadian, sambar bencong gue bakalan. Mang Likin. Astagfirullahaladzim. Udah siap jadi intel, Wak? Siap, Wak. Tapi tunggu. Kayaknya ada yang kurang, Wak. Kurang. Nah, gini baru pas buat misi memata-matai. Mau nggak salah, Wak. Perasaan malah kayak, udah, kita gas. Nah, lu lihat kan, Wak, gak bisa dibiarin ini. Kalau ngeliat bentuk jantannya, Wak, kayaknya emang bakalan ada misi rahasia eksploitasi Palu Mariana. Bentuk apanya, Wak? Bentuk congor. Kelihatan hobi nyosor. Apaan nih geli-geli? Ya, apa lu, Wak? Wak, ada yang nyenggol biji pinang gue, Wak. Hah? Kampret tular. Setor nyawa lu masuk sarang Black Mamba. Maling, kabur, Wak. Woi, maling. Kampret, malah kita pula diteriakin maling, Wak. Lagian lu juga, Wak.
Intel apaan pakai ginian? Bukannya mau mata-matai. Yang ada iya kayak maling klaseri. Sorry, Wak. Daripada kita pakai baju safari, ntar dikira mau korupsi. Di Haiti. Lu udah tahu ceritanya gadis Mang Tagor, Jeng? Ya jelas tahu dong, Jeng. Kan beritanya udah tenar di kampung kita. Nah, itu contoh loh, Jeng. Buat kita-kita sebagai orang tua. Apalagi punya anak gadis, ya kan? Butuh pengawasan ekstra. Teledor dikit ya enggak, Wak? Bisa-bisa langsung berbadan dua. Kira-kira menurut lo, Wak, udah kejadian nggak itu anak Mang Tagor? Entahlah juga, Wak. Gue takut ntar malah jadi fitnah. Paling nggak pikir aja sendiri. Kita sama-sama laki-laki. Berdua sama perempuan tempat sepi. Masa iya cuma setel-setel busi? Pasti udah ganti oli. Bangkil, Wak. Jadi seperti itu, Ji. Berita yang lagi viral di kampung kita. Makanya saya jumpai Pak Haji sekedar mau diskusikan masalah ini. Siapa tahu ada solusi. Soalnya warga udah resah. Nanti takut kampung kita kena bencana. Itu kata mereka. Solusinya cuma satu, Pak Kades. Nikahkan mereka. Nah, itu maksud saya, Haji. Apakah nanti Pak Haji berkenan buat nemenin saya bertandang ke rumahnya Mang Tagor untuk membicarakan masalah ini? Oke, ntar malam kita ke rumah Mang Tagor. Hah? Seriusnya, Pak Kades? Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, seperti itu beritanya Mang Tagor. Kamila, kemarin ya kau? Iya, Pak. Jam berapa rupanya kau sama cowok itu pindah ke samping rumah? Jawab. Udah Mang Tagor, nggak perlu pakai emosi. Bikin malu aja nya kau. Orang sekampung udah pada ngatain bapak punya anak, nggak ada pun akhlak. Jelek baunya kau. Kamila. Entahlah gimana gue sekarang, Ji. Udah kayak ngerasa di muka kena lempar tai sapi pun. Nggak sanggup gue mau keluar rumah. Udah malu rasanya jumpa sama warga. Mang Tagor nggak usah terlalu berpikir berlebihan. Anggap saja ini sebagai bentuk cobaan. Semoga kedepannya diberikan kemudahan. Nah, saya selaku kades di kampung ini, sekedar memberikan saran supaya warga kampung kita tidak menjadikan Mang Tagor sebagai bahan cerita yang berlarut-larut. Gimana secepatnya kalau Mbak Kamila kita nikahkan? Tapi Pak Kades, seluruh biaya pernikahan gue yang tanggung. Gimana ya, Bu? Kalau itu jalan terbaik, mau diapakan lagi, Pak? Makasih banyak, Ji. Pak Kades. Tapi gimana kalau bulan depan saja kita mainkan? Soalnya sanak saudara jauh perlu dikabari pun. Janganlah terlalu mendesak. Kesian ya mak sanak saudara jauh kalau terlalu terburu-buru. Gimana Pak Kades? Oke lah, nggak apa-apa kok, Ji. Bener kata Mang Tagor. Saudara jauh perlu juga persiapan. Kalau terlalu buru-buru, takutnya momen pernikahan jadi kurang berkesan. Gitu tuh Mang Tagor. Nah, pahamnya Pak Kades. Kalau masalah mulutnya warga, biar jadi urusan saya, Ji. Biarpun bulan depan, tapi paling enggak udah ada kepastian. Atur aja Pak Kades. Gue 20, Wak. Tumben banyak, Wak. Lagi ada tamu? Iya, Wak. Berarti bulan depan bakalan nerima mantu nih, Wak. Doain aja lah, Wak. Semoga lancar. Pasti, Wak. Berarti bulan depan bakal pisah dong sama anak sayangan. Enggak lah, Wak. Untuk setahun ini mereka mesti tinggal dulu sama gue. Nah, kalau udah setahun, terserah sama lakinya mau tinggal di mana. Kayak belum siap gitu lah, Wak. Gue mesti pisah sama anak gue. Atur aja lah, Wak. Gimana baiknya? Saya terima nikah dan kawinnya Kamila binti Tagor dengan mas kawin tersebut. Sah? Sah! Jangan-jangan tadi gue nggak sengaja lewat depan rumahnya Mang Tagor, Wak. Nah, gue denger si Kamila muntah-muntah, Wak. Hah? Maksud lu bunting, Wak? Bunting, Wak. Ya wajar, Wak. Kamila bunting, Wak. Lah dia punya laki kok. Coba lo ingat, Kamila kawinnya kapan? 3 minggu yang lalu kayaknya, Wak. Kawin baru 3 minggu udah muntah-muntah. Yakin lo masih wajar? Iya juga, Wak. Berarti itu dia. Masuk angin biasa aja kali, Wak. Namanya juga pengantin baru. Kompresor lagi jos. Itu yang mesti kita selidiki. Mudah-mudahan emang benar masuk angin. Tapi kalau seandainya emang udah ngisi, sesuai dengan tradisi, harus ada cuci desa. Mang Tagor harus bayar denda. Mang Tagor nggak perlu cemas. Kalau saya lihat dari hasil tes pack tadi, sepertinya emang beneran hamil udah 2 bulan. Besok saya kemari lagi untuk memberikan macam-macam suplemen khusus buat ibu hamil. Makasih ya, Sus. Pik, cuci desa. Kok Mang Tagor malah murung? Harusnya ini berita bahagia loh, Mang Tagor. Saya pulang dulu ya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Sus. Kenapanya ini terjadi dalam hidup gue? Cepat atau lambat kabar ini pasti bakal terdengar sama warga. Pas mereka semua tahu, entahlah mau ditaruh di mana lagi nih muka. Gimana, Beb? Kayaknya Bapak benar-benar terpukul, Beb. Nah, kebetulan Pak Kades ada di sini. Ada urusan apa Mang Likin? Sepertinya penting. Penting sangat Pak Kades. Monggo, disampaikan. Berdasarkan hasil penyelidikan gue selama beberapa hari di seputaran rumah Mang Tagor, dengan menyertai beberapa saksi juga alat bukti, maka gue berani menyimpulkan kalau Neng Kamila udah ngisi sebelum nikah. Hah?
Mang Likin gak asal memfitnah kan? Asal fitnah apaan Pak Kades? Tadi kan udah gue bilang, disertai beberapa saksi juga alat bukti. Apalagi? Saksinya siapa? Mang Sodin sama gue sendiri. Betul Pak Kades, alat bukti Bu Suster. Bu Suster kok jadi alat bukti? Bukannya masuk juga ke saksi? Soalnya Bu Suster yang pegang alat bukti. Alat buktinya hasil tes swab Pak Kades. Bu Suster bilang sendiri kalau hasilnya positif ngisi. Gue berani sumpah. Kapan Bu Suster laporan sama lu, Wak? Barusan, Wak. Pas gue lewat depan rumah Mang Tagor, gue dengar sendiri Bu Suster sama Mang Tagor lagi ngomongin hasil pemeriksaan. Hasilnya emang benar positif. Udah 2 bulan. 2 bulan? Bener, Wak. Bu Suster sendiri yang bilang. Pak Kades pikir aja sendiri. Isinya udah 2 bulan, kawinnya baru 3 minggu. Berarti emang bener udah di DP dulu. Oke, Mang Likin. Informasinya saya ACC. Untuk menindaklanjuti laporan ini, nanti saya akan rembuk ke Haji Amir. Karena dalam menangani isu sensitif, saya mesti berhati-hati. Soalnya ini menyangkut masalah tradisi. Ini mesti cepat selesai Pak Kades. Gak boleh lama. Takut kampung kita kena bencana. Oh, serius Pak Kades? Mang Likin malah berani sumpah, Ji. Gue tahu betul sama Likin. Kalau dia berani sumpah, berarti emang benar itu fakta. Berarti masalah ini mesti kita selesaikan secepatnya, Ji. Sesuai adat dan tradisi. Mesti Pak Kades. Kenapa nggak ada cerita kalau bakal rame-rame mau ke rumah? Coba aja kalau siang tadi dikabari. Kan bisa gue sama Bini nyiapin itu ini. Nggak enak lah gue jadinya. Nggak ada kunyahan pun. Ya Mang Sodin, masih ada rupanya kue di rumah. Dah habis, Wak. Nah, dah habis pun. Nggak perlu repot-repot Mang Tagor. Kita semua di sini cuma sekedar mau meluruskan kejadian yang udah gadung bengkok. Istilah orang tua-tua dulu bilang, salah jalan balik ke pangkal. Salah makan, muntahkan. Tujuannya supaya yang salah bisa dikoreksi, yang hilang bisa jadi maaf. Betul gitu, Ji? Betul, Pak Kades. Apanya maksud Pak Kades ini? Nggak paham gue. Sebelum saya menjelaskan duduk perkara ini, boleh saya bertanya ke Mang Tagor? Ya boleh lah Pak Kades. Apakah Mang Tagor sekeluarga sekarang lagi betul-betul happy? Soalnya insya Allah gak lama lagi bakal ada seorang bayi. Jadi kalian udah tahu berita ini? Nah, itu maksud kita bertandang ke rumah Mang Tagor. Ibu udah bilang Pak, gak perlu ngerahasiain ini semua dari warga. Mereka semua pasti tahu. Jadi Bapak sekarang gak perlu lagi malu. Loh, kenapa mesti malu toh Mang Tagor? Justru dengan warga, kita mesti berbanyak interaksi, supaya tiap masalah bisa jumpa solusi. Jangan malah menutup diri. Kalau boleh tahu, udah berapa bulan toh Mang Tagor? 2 bulan Pak Kades. Nah, benar kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja Bu Suster. Lagi banyak tamu rupanya. Maaf, saya ganggu sebentar. Sama sekali nggak ganggu kok Sus. Monggo, dilanjutin aja Sus. Ini beberapa vitamin sama suplemen khusus buat Bu Tagor. Jangan telat minumnya ya Bu, biar calon bayinya selalu sehat. Bu Tagor, hamil? Gimana ya Pak Kades? Tadi udah tahu di rumah ini bakal ada bayi. Pakai nanya pula bini gue hamil. Mbak Kamila, belum ngisi. Apa pula si Kamila? Kawin baru 3 minggu pun. Ya Kamila, udah ngisi rupanya kau? Belum Pak. Nah, belumnya. Kita salah target Wak. Kampret juga Mang Tagor. Anaknya mau nikah, malah punya dia yang ngeronta-ronta. Sodin, Likin.